di dalam ilmu tauhid, Allah perintahkan, Allah melarang kepada hambanya, itu bagian dari irodahnya Allah. Sifat irodah, kehendak Allah. Allah menurunkan agama, di dalam agama itu ada perintah dan larangan kepada hamba-hambanya. Perintah dan larangan itu ada sifat irodahnya Allah, kehendaknya Allah terhadap hamba-hambanya. Maka nanti di akhirat, membalasnya itu pun kehendak Allah. Makanya jangan coba-coba memponis, menjudge seseorang. Karena urusan nanti membalas kebaikan dengan pahala, dosa dengan sini, itu irodahnya Allah, kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki mengampuni, mengampuni. Misalnya di dunianya dia kayak kafir, nggak percaya kepada Tuhan misalnya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu orang itu percaya nggak. Nah, wilayah-wilayah itulah kita tidak boleh menjudge, mentahkim. Karena urusan perintah, urusan larangan itu adalah irodahnya Allah, sifat dari kehendaknya Allah, termasuk membalas dari hamba-hamba yang menjalankan perintah dan larangan itu. Jadi hak prerogatifnya Allah, kehendaknya Allah. Maka dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di hari kiamat ada orang yang masuk surga ketika disebutkan oleh malaikat, kamu masuk surga bukan dengan amalmu tapi dengan rahmat Allah. Wah, itu nggak mau digituin. Aku masuk surga itu dengan amalku. Bukan dengan rahmat Allah, dengan amalku. Kata malaikat, itu dengan rahmat Allah. Akhirnya dikasih apa? Dikasih perbandingan. Sekarang begini, satu mata saja yang Allah berikan ketika di dunia bisa melihat, satu, jangan dua, satu saja. Nilainya, kenikmatannya, ya. Nikmat nggak nih melihat? Satu saja, dari mulai lahir sampai meninggal, kenikmatannya, fungsinya, faidahnya dari mata satu. Ditimbang dengan amal yang diklaim, yang diakui oleh si hamba itu, dia masuk surga dengan amal itu. Jauh. Masih berat apa? Satu mata. Dari rahmat Allah, dari nikmat yang Allah berikan. Jadi ditimbang satu mata, nikmatnya, fungsinya, faidahnya, dengan amal yang telah diperbuatnya, yang diaku sebagai aku masuk surga dengan amalku itu, ketika ditimbang, yang berat adalah satu mata itu. Nah, sementara nikmat Allah cuma satu mata. Mata aja dua, belum mata kaki. Masuk ke mata kaki itu. Jadi kalau masuk surga kita dengan sujud kita, ruku kita, zikir kita, wah, nggak kekejar. Kenapa? Karena kenikmatan surga itu mala ainun ro'at. Surga itu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, keindahan surga itu belum pernah terdengar oleh telinga yang ini. Wala khotara fi qalbil bashar, bahkan belum pernah terimajinasikan seperti apa sih gambaran surga. Enggak bisa diimajinasikan, gak bisa digambarkan dalam batin kita. Bagaimana indahnya surga. Udah sempurna, abadi lagi. Lalu bisa kebeli dengan sholat yang tadi, sholat isya. Hati kita kemana tadi sholat isya? Sudah khusyuk dari takbir sampai salam apa belum? Ayo jujur santri, pantesan pas sholatnya garuk-garuk aja. Masih kalah dengan gatal. Ya. Oh, si hamba yang protes mengklaim masuk surga dengan apa? Akhirnya malu si hamba itu. Ternyata benar dengan rahmat Allah. Maka rahmat Allah itu ada dalam perintahnya. Jadi ketika kita menjalankan perintah Allah, disitulah rahmat Allah.
Ketika kita dimampukan menjauhi larangan Allah, datanglah rahmat Allah. Jadi rahmat Allah yang bukan datang begitu saja. Usaha yang dilakukan oleh hambanya, belajar, membuat datang rahmat Allah. Rahmat Allah itulah yang membuat kita dilayakan dan dipantaskan masuk menjadi penghuni surga.